Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jelita Lumenta dari kelas A3 Keperawatan semester 1 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumliyati Lambayang SPD MPD. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, yang ketiga ragam bahasa Indonesia, dan yang keempat kalimat efektif. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophusen, Soewandi, Melindo, bahkan hingga ejaan yang disempurnakan. Dan selanjutnya kependudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu suku bangsa. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa dalam perencanaan pembangunan, dan bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Saat ini kita akan membahas tentang pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Saat ini kita akan masuk dalam ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama, ragam bahasa menurut Bachmann. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi, seperti di rumah, di taman. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Fishmanet. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa dari cara penuturan. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tidak resmi. Jenis ragam bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa dari cara berkomunikasi. Macam-macam ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Jenis ragam bahasa yang ketiga yaitu ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama, ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan ragam hukum. Kalimat efektif untuk pengertiannya adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali
gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif mencakup kelogisan, ketegasan, kehematan, ketepatan, kecermatan, kepaduan, dan kesejajaran. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang mempunyai 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum. Yang kelima, Fakultas Sastra. Dan keenam, Fakultas Keperawatan.